Annyeonghaseyo. Apa kabar semuanya? Balik lagi bersama Mr. Camping. Kalau minggu ini Mr. Camping nggak camping karena Jakarta baru aja mulai PSBB yang kedua. Jadi sambil nunggu kondisinya lebih kondusif, Mr. Camping memutuskan untuk tidak camping minggu ini. Tapi sempat mikir informasi apa ya yang kira-kira informatif dan edukatif buat teman-teman campers di Indonesia. Mr. Camping mau share sedikit tips khususnya di peralatan dan perlengkapan. Oke. Jadi disclaimer, ini bukan sesuatu yang harus, cuman ini sesuai standar Mr. Camping, berdasarkan pengalaman Mr. Camping, peralatan dan perlengkapan yang wajib harus dibawa saat camping. Ada 12, jadi Mr. Camping udah sempat bikin daftarnya. Kalau misalnya mau camping, yang pasti pertama butuh tendanya ya. Butuh tendanya. Kalau Mr. Camping tuh suka tenda yang nggak susah dipasang, nggak butuh waktu yang banyak, tapi juga kuat dan kokoh. Jadi nggak gampang hancur, ada angin atau ada hujan, bocor gitu. Jadi tenda itu sangat penting. Biasanya Mr. Camping suka tenda yang agak besar karena disesuaikan dengan tubuh Mr. Camping yang cukup besar. Biasanya Mr. Camping beli yang untuk 4 orang. Tapi biasanya kalau ada Mr. Camping jadinya cuma bisa 3 orang. Oke. Nah, jadi setelah tenda, yang kedua paling penting adalah sleeping mat atau matras. Matras ini yang menentukan kualitas tidur saat camping. Jadi matras juga sangat penting. Kalau misalnya matrasnya yang terlalu tipis atau bahannya kurang bagus, itu biasanya paginya pinggangnya sakit atau kayak rasanya kayak masuk angin gitu. Jadi matras ada juga beberapa macam matras, banyak macamnya. Memang harus coba beberapa macam, cari yang paling cocok sama masing-masing karena beda orang biasanya beda selera. Tubuhnya lebih suka yang mana, itu harus coba sendiri. Oke, kemudian yang ketiga itu sleeping bag pastinya. Sleeping bag, kalau Mr. Camping sleeping bag itu cukup tebal. Dia juga ada spesifikasi ketebalan atau suhu biasanya. Kalau Mr. Camping pakai yang agak besar pastinya, bisa dibuka juga untuk jadi selimut. Jadi sleeping bag juga sangat penting. Tapi kalau Mr. Camping karena nggak begitu kedinginan, jadi biasanya pakai sleeping bag itu nggak full sampai kepala. Jadi biasanya pakai setengah aja. Nah, setelah sleeping bag, berikutnya adalah lampu-lampu. Yang keempat adalah lampu-lampu. Lampu-lampu ini sangat penting karena kalau udah gelap dan kebanyakan camping ground itu nggak banyak lampu-lampu di fasilitasnya. Jadi minimal tenda dan area di depan tenda atau di bawah flysheet itu harus ada lampunya. Jadi saat matahari terbenam juga tetap bisa beraktivitas, misalnya makan malam dan nongkrong-nongkrong. Oke, jadi setelah lampu-lampu, kelima itu kursi lipat. Kursi lipat juga banyak macamnya. Ada kursi lipat yang kecil, ada kursi lipat yang agak sedikit gede tapi nggak sampai leher. Kalau Mr. Camping suka kursi lipat yang agak besar dan bisa menopang sampai ke kepala. Jadi kalau misalnya lagi santai-santai gitu, siang-siang, sore-sore, itu bisa tiduran juga kepalanya gitu. Jadi
enak gitu, santai. Oke, setelah kursi, yang pasti meja lipat. Jadi kalau Mr. Camping kurang senang camping pakai alas piknik, terus semua duduk di atas alas. Mr. Camping kurang senang, jadi di atas kita duduk di kursi dan makannya juga di atas meja. Nah, meja ini juga harus meja lipat supaya bawanya juga gampang. Nah, sekarang banyak meja-meja yang meja lipat yang cukup bagus, jadi ukurannya besar tapi saat dilipat juga gampang dibawa. Jadi biasanya Mr. Camping pakai 2 meja besar, ada juga yang meja bulat, itu semuanya meja lipat dan gampang dibawa. Jadi harus ada meja supaya saat makan ataupun masak itu tetap nyaman, ya. Setelah meja lipat, ketujuh itu fly sheet. Fly sheet atau kalau di Korea sebutnya tarp. Tarp itu kayak tampias. Jadi kalau misalnya ada tenda, di sampingnya itu atau di depannya kita pasang fly sheet supaya kita bisa beraktivitas di bawah itu. Jadi kita pakai tampias itu sebagai dapur dan ruang bersama, kayak living room kali ya. Jadi kayak untuk duduk-duduk, terus masak-masak, makan-makan, itu di bawah tampias fly sheet. Nah, fly sheet ini juga ada beberapa macam, ada yang kotak, ada yang heksagonal, ada yang bentuknya macam-macam. Jadi sesuai selera juga dan sesuai kebutuhan pastinya. Jadi fly sheet juga sangat penting supaya kita saat camping beraktivitas nggak di dalam tenda aja, tapi kebanyakan waktu bisa dihabiskan di luar tenda biar lebih lega sambil menikmati alam di sekitar. Oke, jadi setelah fly sheet yang ke-8 adalah kompor pastinya, kompor atau burner. Kompor yang pasti harus portable karena harus bawa-bawa saat camping kan. Jadi kalau misal camping suka kompor yang apinya agak besar pastinya, jadi saat masak nggak butuh waktu yang terlalu lama. Terus kompor juga macam-macam, boleh pakai kompor yang pakai gas high cook, itu juga bisa. Nah, yang penting ada kompor untuk masak. Nah, berikutnya yang ke-9, yang pasti alat makan dan alat masak. Alat masak dan alat makan seperti panci-panci, terus piring, mangkok, terus peralatan makan seperti sendok, garpu, dan lain-lain. Kalau misal camping suka bawa piring dan semuanya dari rumah, jarang pakai yang sekali pakai buang. Jadi lebih baik pakai yang piring dan mangkok dari rumah. Jangan sering pakai yang sekali pakai buang karena akan merusak lingkungan. Oke, kemudian yang ke-10 yang menurut Mr. Camping penting adalah ini kalau buat Mr. Camping penting, tapi mungkin ada juga yang merasa nggak terlalu penting. Yang ke-10 ini adalah cooler box. Nah, kalau Mr. Camping karena bawa makanan, bahan-bahan makanan cukup banyak, terus cukup macam-macam dan butuh tetap segar sampai malam atau sampai keesokan harinya, Mr. Camping sangat memerlukan cooler box. Nah, cooler box ini juga di bawah dikasih kayak ice pack, beberapa ice pack, jadi tetap dingin. Bahkan Mr. Camping sempat nyoba bisa dingin sampai 3 hari. 3 hari itu temperaturnya masih cukup dingin. Jadi es batu juga di dalam masih tidak meleleh semuanya. Oke, jadi cooler box buat Mr. Camping sangat penting karena Mr. Camping suka masak macam-macam dan bawa bahan makanan yang cukup banyak dan bervariasi. Nah, ke-11 itu yang sangat penting juga menurut Mr. Camping itu storage box atau kotak penyimpanan yang besar. Jadi karena Mr. Camping bawaannya cukup banyak,
Mr. Camping itu biasanya masukin semua barang-barangnya itu di storage box, biar angkut ke mobilnya juga gampang. Terus nanti pas camping juga kita gelar lagi juga gampang. Jadi storage box menurut Mr. Camping cukup penting. Nah, yang terakhir ke-12 itu fire pit, portable fire pit. Nah, menurut Mr. Camping penting juga karena kalau misalnya camping nggak bakar api unggun, kayaknya kurang lengkap ya rasanya. Jadi Mr. Camping juga selalu kalau camping bakar api unggun, bakar kayu. Cuman Mr. Camping selalu pakai fire pit, jadi tidak merusak rumput ataupun tidak merusak tanah, dan abunya juga gampang dibersihin keesokan paginya. Jadi untuk campers, Mr. Camping sangat rekomendasiin fire pit ini. Jadi kira-kira itu 12 peralatan dan perlengkapan yang wajib dibawa versi Mr. Camping. Semoga ada yang bermanfaat karena ini berdasarkan pengalaman Mr. Camping dan tingkat kenyamanan yang Mr. Camping suka. Oke. Mungkin kalau misalnya ada yang mau komen, kasih saran, mungkin ada barang-barang peralatan dan perlengkapan yang versi kalian yang bisa direkomendasiin juga ke Mr. Camping, boleh komen di bawah ini. Oke, jadi video kali ini sekian, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Mr. Camping bisa secepatnya camping lagi ke alam. Oke, see you next episode. Bye. Annyeong.